Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak Dr. Wagiran M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian kurikulum Telaah Bahasa Sastra Indonesia dan teman-temanku sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak hasil video presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 4, dimulai dari saya sendiri yaitu Tiara Pratnya Paramita, lalu dilanjut dengan Mbak Dwi Setioningsi, lalu Mbak Tasrifa, dan yang terakhir adalah Mbak Yeni Nurfitriana. Kepada Mbak Yeni Nurfitriana dipersilakan untuk menyampaikan hasil analisis kelompok. Terima kasih kepada Mbak Tiara yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai pilihan soal ganda. Soal saya ambil dari KD 3.1, yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Indikatornya menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan dan menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Soal yang diambil yaitu 1. Kalimat yang mengandung perintah dalam teks prosedur adalah kalimat A. Imperatif, B. Integratif, C. Baku, D. Tanya, E. Semuanya salah. Dari segi materi, soal tidak sesuai dengan KD dan indikator. Materi yang ditayangkan juga tidak sesuai dengan soal yang dipergunakan. Dari segi bahasa, soal tidak komunikatif karena akan membuat siswa jadi bingung ketika memilih dengan adanya pilihan yang yaitu semuanya salah. Dari rekonstruksi, pokok soal tidak dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Pilihan jawaban menggunakan pernyataan semua jawaban di atas salah. Seharusnya tidak menggunakan kalimat tersebut karena ketika membuat pilihan KD itu harus ada jawaban satu yang benar. Soal tidak sesuai dengan indikator. Dalam indikator disebutkan bahwa materi soal mengenai informasi dan tahap-tahap teks prosedur. Sedangkan soal nomor 1 mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Dalam pilihan jawaban ada yang menggunakan pernyataan semuanya benar atau semuanya salah. Itu akan membuat pilihan ganda tidak menggunakan jawaban yang tepat. Seharusnya harus ada jawaban yang tepat sehingga siswa tidak bingung ketika akan memilih jawaban. Nah, untuk perbaikan soalnya, kita harus mencari soal yang memuat dari indikator dan KD tersebut. Nah, bisa dengan mencari informasi dari teks prosedur atau mengenai tahapan teks prosedur. Untuk rekonstruksinya, yaitu soal nomor 1. Daun cincau disiapkan di ember, lalu disiram dengan air mendidih. Selama penyiraman dengan air mendidih, daun diaduk-aduk dengan alat agar terjadi proses pelayuan yang merata. Air mendidih ini akan membuat daun yang semula keras dan daun menjadi lemas dan tidak mengkilat. Air panas juga membantu proses penguapan, sehingga mengurangi aroma daun cincau. Kutipan tersebut adalah bagian isi yang menjelaskan tentang A. Pemilihan bahan pembuatan cincau. B. Bahan-bahan pembuatan cincau. C. Salah satu langkah pembuatan cincau. D. Perlengkapan untuk pembuatan cincau. E. Manfaat ekonomis pembuatan cincau. Jawabannya adalah C. Salah satu langkah pembuatan cincau. Nah, soal ini akan memuat dari KD dan indikator tersebut karena terdapat langkah-langkah dalam teks prosedur. Terima kasih. Oke, selanjutnya telaah soal uraian yang akan disampaikan oleh saya yaitu Dwi Setioningsi. Ini adalah soal telaah yang telah kami buat. Saya mengambil KD dari 3.9 yaitu mengidentifikasi butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi, buku pengayaan, dan 1 novel yang dibaca. Materi pokoknya yaitu mengungkapkan butir-butir penting dari 2 buku pengayaan non-fiksi dan fiksi. Indikator soalnya yaitu
disajikan buku non-fiksi atau fiksi, peserta didik dapat mengungkapkan butir-butir penting dari 2 buku pengayaan. Nah, soalnya adalah nomor 1, identifikasilah butir-butir penting dari 2 buku pengayaan non-fiksi dan fiksi yang dibaca. Dari soal tersebut kami coba analisis yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, dari segi materi, yaitu soal tersebut belum memenuhi indikator atau menuntut tes tertulis untuk membentuk suatu soal uraian. Nah, yang kedua, dari segi konstruksi. Nah, dari segi konstruksi, soal tersebut belum ada pedoman pensekorannya. Jadi, siswa itu bingung untuk menilai. Nah, dari segi bahasa dan budaya, soal tersebut sudah memenuhi semua aspek. Nah, selanjutnya, dari segi pembahasan, itu berdasarkan analisis soal, menggunakan rubrik di atas, dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1 belum memenuhi standar kisi-kisi yang ditentukan. Pada indikator soal sudah tertulis bahwa disajikan buku non-fiksi atau fiksi, peserta didik dapat mengungkapkan butir-butir penting dari 2 buku pengayaan. Namun pada butir soal tidak disajikan buku non-fiksi atau fiksi untuk peserta didik. Selain itu, pada butir soal tersebut tidak disajikan teknik pensekoran untuk mendapatkan nilai. Ini saya sajikan perbaikan soal yang sudah sesuai dengan indikatornya. Yang pertama, jadi menyajikan ada contoh dari buku pengayaan non-fiksi dan fiksi. Ini saya sajikan cerita rakyat Malin Kundang, dan juga peserta didik diminta untuk membaca buku paket bahasa Indonesia kelas 10. Nah, setelah mereka membaca, maka terbentuklah soal seperti ini. Setelah Anda membaca kedua cerita tersebut, identifikasilah butir-butir penting dari 2 buku pengayaan non-fiksi dan fiksi yang telah Anda baca. Itu adalah soal yang sudah sesuai dengan indikator. Nah, selanjutnya ada pedoman pensekorannya. Nah, ini saya tampilkan juga pedoman pensekorannya seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Baik, selanjutnya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai telaah soal proyek. KD yang kami ambil yaitu KD 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Indikatornya 4.2.1 menemukan data dan informasi sebuah berita. 4.2.2 menyampaikan data dan informasi dalam bentuk teks berita. Soalnya adalah pengerjaan liputan berita dan wawancara terhadap narasumber dilakukan secara berkelompok. Fungsi kelompok hanya sebatas sebagai efisiensi kerja selama proses pengerjaan. Dari segi materi, soal tersebut sudah mencakup ke dalam KD. Dalam KD dijelaskan kita harus mencari informasi dari sebuah data. Nah, soal tersebut juga mengerjakan liputan dan mewawancarai. Nah, dengan begitu kita dapat mencari data dari sebuah berita. Dari rekonstruksi menggunakan kata yang tidak tegas. Nah, terus tidak ada pedoman pensekoran, tidak ada kalimat yang jelas untuk mengerjakan soal tersebut. Dari segi aspek bahasa, soal tidak komunikatif karena hanya mengerjakan liputan berita dan wawancara terhadap narasumber dilakukan secara berkelompok. Nah, akan sebaiknya soal tersebut direkonstruksi dengan memilih tema dan diberikan waktu untuk pengerjaan karena tugas proyek itu tidak memerlukan waktu yang sebentar. Jadi harus ada deadline yang diberikan kepada peserta didik. Rekonstruksi soalnya yaitu perhatikan petunjuk pengerjaan tugas dengan saksama. Pertama, membentuk kelompok. Yang kedua, diskusikan dengan kelompok untuk memilih tema dan prosedur pelaksanaan. Yang ketiga, mewawancarai narasumber dengan kelompok. Dan yang keempat, waktu untuk melakukan tugas selama 1 minggu.
Sekian presentasi dari saya mengenai telaah soal proyek. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yeni terkait dengan unjuk kerja. Untuk KD-nya sendiri, saya memilih KD.1, yaitu tentang mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, entah itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah. Untuk IPK-nya sendiri, 3.1.1 menentukan ciri umum teks deskripsi, 3.1.2 menentukan ciri teks deskripsi untuk indikator soalnya. Yang pertama, siswa menentukan objek yang dideskripsikan. Kemudian yang nomor 2, siswa dapat menentukan ciri-ciri dari teks deskripsi. Untuk butir soalnya sendiri, yang pertama, buatlah rancangan teks deskripsi dengan memuat pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Untuk yang nomor 2, tunjukkan di paragraf bagian mana saja yang menunjukkan teks deskripsi. Kemudian untuk tabelnya tentang penskoran itu sebagai berikut. Selanjutnya terkait dengan analisis untuk aspek materi. Untuk aspek materi yang pertama, soal nomor 1 dan nomor 2 itu tidak sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi. Kemudian yang nomor 2, materi yang ditayangkan pun tidak sesuai dengan jenis teks yang diperlukan. Nomor 3, batasan pertanyaan dan jawaban untuk soal nomor 1 dan nomor 2 yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian untuk yang nomor 4, soal nomor 1 dan nomor 2, materi yang ditayangkan pun tidak sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, atau tingkat kelas. Untuk bagian konstruksi, ada petunjuk, maksudnya tidak ada petunjuk yang jelas terkait dengan bagaimana cara mengerjakan soal. Untuk aspek bahasa dan budaya itu semuanya sudah sesuai. Untuk pembahasannya sendiri, tadi sudah dijelaskan, hanya akan menambahkan mengenai di luar dari aspek yang telah ditelaah pada rubrik yang telaah soal, mengenai lembar kerja itu memiliki kelemahan, yaitu indikator pencapaian kompetensi belum menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Untuk perbaikannya sendiri, terkait dengan indikatornya, yaitu disajikan materi secara umum terkait dengan teks deskripsi dan satu contoh teks deskripsi. Kemudian siswa diminta dan diberi waktu untuk memahami terlebih dahulu terkait tentang materi tersebut. Untuk butir soalnya sendiri, yang pertama, pahami materi tentang teks deskripsi tersebut, kemudian sebut dan jelaskan apa saja ciri umum teks deskripsi. Kemudian yang kedua, berdasarkan contoh teks deskripsi yang sudah dibaca, tentukan paragraf mana saja yang terdapat ciri teks deskripsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tiara. Terima kasih. Ya, baik, untuk penilaian sikap akan saya sampaikan. Lanjut ke penilaian sikap, di mana jurnal perkembangan sikap SMA Negeri 2 Tegal hanya terdapat penilaian sikapnya 1, yaitu observasi langsung atau pengamatan. Berikut adalah tabel jurnal perkembangan sikap yang ditampilkan. Terdapat kolom nomor, kolom tanggal, kolom nama siswa, kolom catatan perilaku, lalu yang terakhir adalah kolom butir sikap. Lalu, pembahasan yang diambil adalah nilai yang terdapat pada slide penilaian sikap di atas masih terbilang sangat minim atau sangat terbatas, karena
hanya terdapat penilaian observasi langsung atau biasa disebut pengamatan. Sedangkan pada kompetensi inti 1 dan 2 terdapat nilai jujur, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, nilai toleransi, dan nilai gotong royong, di mana nilai tersebut nantinya bisa dikaitkan terhadap materi pembelajaran. Lalu untuk perbaikan, ada penilaian diri, di mana penilaian diri mampu untuk menilai diri sendiri serta mengukur kemampuan dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah berkaitan di mana siswa dapat dilakukan dengan menggunakan proses diskusi dan aspek-aspek lainnya yang dinilai, misalnya, apakah siswa berperan aktif dalam proses diskusi, apakah komunikatif, apakah terbuka, ataukah berpikir kritis dan dapat bekerja sama dengan baik. Yang terakhir adalah penilaian teman, di mana penilaian teman ini dapat memberikan pendapat kepada siswa lain, sehingga keduanya saling merefleksikan penilaian, dimulai dari komentar yang positif, siswa yang saling terbuka, menerima, serta dapat mengkoreksi satu sama lain. Selanjutnya, berikut adalah tabel penilaian diri sendiri, di mana terdapat kolom nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, lalu kolom pernyataan. Yang pertama, saya selalu berlatih kembali menulis gagasan dengan menggunakan pola waktu dan tempat dalam bentuk paragraf naratif secara tuntas. Yang kedua, pernyataan saya selalu berlatih menulis untuk mempersiapkan diri pada materi yang diajarkan. Lalu pernyataan yang ketiga, saya selalu menulis secara rapi dan mudah dibaca orang lain. Pernyataan yang keempat adalah saya selalu mengerjakan tugas atau PR menulis kalimat secara tuntas. Pernyataan yang kelima adalah di samping contoh yang diberikan guru, saya juga selalu melihat contoh dari buku atau sumber lain. Lalu kolom yang berikutnya terdapat kolom tidak pernah, pernah, jarang, sering, dan selalu. Di mana jika nantinya sesuai dengan kolom-kolom tersebut bisa dicentang. Lalu tabel penilaian teman. Tabel penilaian teman sendiri terdapat beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom nama siswa, kolom hal yang dinilai 1, 2, 3, 4, dan 5, dan kolom jumlah skor. Terima kasih, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih dan Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.